teliti banget gitu loh. Saya bertanya, ya, itu dia masih meminjam kok. Masih meminjam bahkan 9 aplikasi. Video yang saya update kemarin, 20 aplikasi. Ini legal semua. Makanya aman-aman aja teman-teman. Kalau Anda mencari, bang, aman gak bang? Nanti susah cari lapangan pekerjaan, nanti slik saya bermasalah, itu gak ada. Ya, saya sudah bilangin sama Anda, pinjol akan berpikir 1000 kali kalau nama Anda dimasukkan ke terbaru teman-teman. Slik Anda bagus, usaha Anda bagus, tapi ada salah satu leasing meminta Anda mendownload aplikasi Get Contact. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai aplikasi Get Contact, pinjaman apapun itu tidak akan dicairkan. Bahkan itu menjadi salah satu syarat wajib. Galbay di pinjol manapun ternyata semuanya aman teman-teman, semuanya gitu. Ancaman slik itu cuma omong kosong. Ya, banyak pinjol yang tidak mau berpatokan pada slik, pada kredit scoring. Saya sudah bahas dulu sekitaran bulan Juli. Saya sampaikan ketika OJK mengesahkan di tanggal 31 Juli 2025 bahwasannya pinjol wajib melaporkan atau menjadi pelapor tentang sistem layanan informasi keuangan, terutama tentang riwayat si debiturnya. Ini adalah malapetaka awal. Saya sampaikan seperti itu teman-teman. Ini adalah petaka awal gitu loh. Saya sampaikan kalau pinjol benar-benar memakai data ini, pinjol akan menjadi kehancuran. Ya, mereka akan dihancurkan paling awal kalau misalnya pinjol berpatok pada slik, credit scoring, fintech data center atau pusat data fintech lending, dan habis itu batas maksimal. Kalau pinjol berpatok pada 5 poin ini, pinjol tamat. Pinjol gak ada lagi di Indonesia. Ya, makanya sampai sekarang, sampai detik ini teman-teman, pinjol tidak memakai itu gitu loh. Jadi Anda gak usah terlalu khawatir soal, bang, Galbay, nama saya masuk slik gak? Bang, Galbay, nanti saya gak bisa pinjam lagi. Omong kosong. Ya, kalau kita urutin 1 sampai 10, paling 1 atau 2 pinjol aja yang benar-benar melaporkan data itu gitu. Sisanya nggak mau. Ini soal persaingan dagang teman-teman. Nah, persaingan bisnis. Kalau pinjol melaporkan nama nasabah, oke, ini berpotensi banyak perbankan yang akan dihancurkan. Anda kira nama yang sudah masuk di pinjol atau paylater itu sedikit? 129 juta. Ya, penyaluran dana per tahun 2025 mencapai 90 triliunan. Ya, ini nggak main-main loh teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, omong kosong gitu loh. Kalau Anda bilangin Galbay masuk slik, itu omong kosong. Mungkin beberapa pinjol ada, tapi kenyataan kebanyakan tidak. Karena masih ada yang mampu mencairkan lebih dari 3 aplikasi. Masih banyak yang Galbay tapi tetap mampu meminjam. Ini pinjol legal loh, bukan ilegal. Ya, makanya saya bilangin, semuanya omong kosong. COJK nomor 19 tahun 2023, batas maksimal cuma 3 aplikasi, bohong. Nggak ada. Ya, pinjol berpatok pada fintech data center. Ya, omong kosong. Ya, omong kosong semuanya. Pinjol menjadi pelapor slik, mustahil, teman-teman semuanya. Kenyataannya, ya, saya hampir setiap hari mendapatkan chatan, ya, mendapatkan curhatan dari orang yang menyatakan telat bayar atau tidak mampu lagi bayar. Itu lebih dari 3. Tadi malam saya sempatkan juga untuk live di salah satu platform media sosial saya juga. Ya, itu di sana ada curhatan. Saya teliti banget gitu loh. Saya bertanya, ya, itu dia masih meminjam kok. Masih meminjam bahkan 9 aplikasi. Video yang saya update kemarin, 20 aplikasi. Ini legal semua. Makanya aman-aman aja teman-teman. Kalau Anda mencari, bang, aman gak bang? Nanti susah cari lapangan pekerjaan, nanti slik saya bermasalah, itu gak ada. Ya, saya sudah bilangin sama Anda, pinjol akan berpikir 1000 kali kalau nama Anda dimasukkan ke slik. Ya, ini menyangkut masa depan usaha mereka. Makanya pinjol itu lebih baik dia menyewa jasa penagih hutang untuk gencar-gencar melakukan penagihan, bahkan sampai ke perusahaan Anda. Ya, dia lebih baik menyewa lagi penagih hutang daripada melaporkan data Anda ke slik. Mereka tidak terima.
Karena dia tahu Anda akan terima hal itu. Ya pinjol akan paham. Ya pinjol tahu kalau nama Anda dimasukkan slick ini terlalu enteng. Ya, mungkin sesaat ini Anda berpikir ketika nama masuk slick, nama masuk BI checking, kita rugi. Enggak. Pinjol tahu mereka yang rugi. Kalau seandainya nasabah ini yang macet ini masuk ke slick, track record buruk, pinjol rugi buat ke depan. Mana lagi nasabah? Gak ada nasabah, makanya mereka lebih gencar melakukan penagihan. Bagaimana memberikan desakan, dorongan, kekacauan pemikiran supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu yang mereka lakukan. Ya makanya teman-teman, gak usah terlalu berpatok pada slick. Ya, ini informasi terbaru teman-teman. Slick Anda bagus, usaha Anda bagus, tapi ada salah satu leasing meminta Anda mendownload aplikasi Get Kontak. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai aplikasi Get Kontak, pinjaman apapun itu tidak akan dicairkan. Bahkan itu menjadi salah satu syarat wajib ketika Anda mau pengajuan kredit di perbankan tersebut. Ya, saya mengalami langsung teman-teman semua. Ini paling bahaya loh. Apa gunanya slick? Apa gunanya usaha kita kalau pada dasarnya satu aplikasi Get Kontak itu mampu meng-ACC-kan semuanya? Ini gila loh teman-teman semuanya. Tahu kalian? Ini dampaknya terlalu serius loh. Saya pengen para leasing ini evaluasi gitu loh. Ya, itu beberapa leasing saya menemukan mereka meminta nasabah untuk mendownload aplikasi Get Kontak. Gila gitu loh. Jadi percuma OJK bilangnya, wah slicknya bagus, oke, slickmu bagus, oke, usahamu bagus. Kalau kamu tidak mau mendownload Get Kontak, tim analis tidak bisa mengcek nomor teleponmu, pengajuanmu ditolak. Pengajuanmu gila gitu loh, pengajuanmu gagal total. Jadi buat teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol manapun, aman, aku bilangnya. Aman, nggak ada yang nggak aman gitu loh. Yang nggak aman cuman otakmu aja. Di luar dari itu nggak ada. Kan sudah saya sampaikan tadi, ancaman slick omong kosong. Ya, batas cuman boleh meminjam 3 aplikasi, omong kosong. Anda tetap meminjam berapa aplikasi pun tetap bisa. Pinjol berpatok pada kredit scoring, omong kosong. Ya, pinjol berpatok kepada fintech data center, omong kosong. Pinjol berpatok sampai detik ini kepada datamu. Data kontak, data galeri, nomormu dipakai sudah berapa lama, yang jelas seberapa banyak data kontakmu, semakin tinggi peluang kamu untuk cair. Tetap kok, gak ada hubungan dengan kredit scoring. Ada bang, saya pinjam bang, dia laku, oke, beda jalur. Shopee beda jalur, Kredipo beda jalur. Mereka tidak ada di dalam P2P lending. Produk mereka ada, asetku ada, ya Creditfast ada, pinjam ada gitu loh. Kita sisihkan dulu, karena mereka kelasnya pay later. Ini harus teman-teman tanamkan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kalau teman-teman berpikir hancur sudah, kita ke depannya tidak bisa meminjam lagi, kita ke depannya sulit mencari lapangan pekerjaan, nggak ada. Nggak usah Anda takut-takuti diri Anda dengan hal seperti itu. Hari ini ya, yang Anda hadapi cuma satu. Anda berhadapan langsung dengan penagih hutang yang mana mereka sangat pintar membuat skenario. Dengan skenario yang mereka bikin ini, Anda merasa tidak aman, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa ketakutan, dan Anda merasa diteror. Ya itu aja, saat ini cuman itu aja gitu loh. Pinjol tidak mau melangkah jauh, karena kalau dia tidak memakai jasa penagih hutang lagi, baik itu internal maupun eksternal, mereka akan hancur. Ya, karena pinjol tidak terima. Kalau namamu masuk slick, namamu masuk BI checking, pinjol juga hancur di masa depan. Ya, pada akhirnya kalau namamu dimasukkan ke BI checking, pinjol membangun perangkap untuk mereka sendiri. Buat ke depan, 5 tahun ke depan, siapa mau pinjam pinjol sementara namanya ada di daftar hitam. Ini strategi bisnis teman-teman. Ya hampir sama dengan hari ini gitu. Anda diminta untuk menjaga nama baik Anda. Anda diminta untuk merawat slick Anda. Anda diminta untuk merawat BI checking Anda. Apakah bermanfaat buat Anda? Tidak. Supaya Anda mampu membeli uang pada bank. Anda beli uang pada leasing. Anda beli uang pada pinjol. Anda beli, mereka jual 1 juta, Anda beli 1,5. Ya. Atau pada leasing, mereka jual 50 juta, Anda beli 70 juta.
ini mereka putar. Demi keuntungan mereka, Anda yang harus menjaga nama baik. Kalau Anda tidak jaga nama baik, mereka rugi. Mereka tidak bisa untung, dan inilah yang mereka khawatirkan, inilah yang mereka takutkan sebenarnya, teman-teman. Ya, itu yang bertanya-bertanya soal Slick. Daripada Anda berpikir terus-menerus, mendingan datangi OJK terdekat. Habis itu suruh mereka meminta untuk print dan cek Slick Anda aman atau tidak. Ya, karena sesingkat yang saya tahu, saya perhatikan sampai detik ini. Kenapa saya begitu yakin? Pinjol tidak melaporkan data Anda kepada Slick, masih banyak orang yang mampu mencairkan hutang. Meskipun mereka sudah melampaui batas maksimal. Ya, sudah melebihi, tapi tetap aja cair. Gali lubang, tutup lubang, tetap aja cair. Berarti barang ini omong kosong. Makanya OJK selalu bersikeras negosiasi, restrukturisasi. Anda ingat pernyataan salah satu petinggi OJK? Kalau tidak ingat, kita dengarkan. Debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector? Berarti nggak mau bayar kan? Ya kan, berarti mereka juga nggak ada gini. Kan antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama, regulasi. Yang kedua, kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Nanti kebanyakan ngomong. Apa poinnya, teman-teman semuanya? Anda diminta untuk negosiasi, restrukturisasi, meminta keringanan. Ya, dia alih-alih semuanya BI checking dan segala macam. Gak ada. Yang ada adalah OJK bagaimana caranya mendorong Anda supaya pinjol tidak mengalami kerugian. Dan Anda masih tetap memberikan keuntungan kepada semua perbankan yang ada. Kalau Anda gagal bayar, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, namamu cacat, perbankan kehilangan satu nasabah. Bagaimana kalau ini banyak nasabah nantinya? Ya, mengingat 128 juta nama telah tersandra di pay letter dan pinjol. Oke. Kalau setengah dari itu nanti bermasalah, apa nggak lumpuh perbankan? Makanya dimintalah Anda untuk restrukturisasi. Ya, Anda diminta untuk menegosiasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Anda membayar dengan pencicilan yang sangat kecil, tapi Slick Anda tetap aman. Supaya Anda masih bisa berhutang. Anda berhutang terus, karena nama Anda bagus. Slick itu tujuannya kan untuk berhutang, BI checking untuk berhutang. Makanya dimintalah Anda menjaga nama Anda ini supaya Anda tetap bisa berhutang dan memberikan keuntungan kepada semua perbankan yang ada. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi yang mencari-cari aman, yang bertanya-tanya soal Slick, sudah akhiri aja lagi ya. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Yang penting bagi saya hari ini, kalau tidak mampu bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu menyengsarakanmu. Ya, itu tidak akan mengurangi hutangmu, yang ada malah memperbanyak dan menambah besar hutang yang hari ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.